Kenapa restoran penting untuk diintervensi? Sangat penting karena restoran itu merupakan tempat pengolahan makanan, di mana makanan itu adalah salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Sebab makanan yang kita makan tidak harus memenuhi gizi, tetapi juga harus aman, tidak mengandung mikroorganisme dan bahan-bahan lain yang menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia. Selain itu, makanan yang sehat ditentukan juga oleh hygiene dan sanitasi. Hygiene sanitasi pangan sangat diperlukan untuk melindungi makanan dan kontaminasi maupun mikroorganisme penular penyakit. Restoran yang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi dan pangan itu dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan atau yang disebut dengan foodborne disease yang disebabkan oleh mikroba atau agen yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Bahkan, menurut fakta WHO, setidaknya 1 dari 10 orang di dunia terkena penyakit bawaan makanan dan 420.000 itu meninggal setiap tahunnya. Sejumlah survei itu memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus penyakit bawaan makanan terjadi akibat kesalahan penanganan pada saat penyiapan makanan tersebut. Adakah kejadian dari kesalahan penanganan pada saat penyiapan makanan? Jadi pada tahun 2018 di Indonesia itu terjadi keracunan makanan dan itu adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar. Bahkan kejadian luar biasa atau KLB ini menempati urutan kedua setelah KLB difteri. Sebagian besar penyebab keracunan makanan tersebut bersumber dari pangan siap saji. Lalu di akhir tahun terjadi kasus keracunan makanan di salah satu restoran di Jakarta. Salah satu konsumen di restoran tersebut mengalami mual, muntah, diare, bahkan harus dirawat di rumah sakit setelah menyantap makanan dari restoran tersebut. Maka dari itu, pentingnya penerapan hygiene sanitasi pangan dalam setiap pengolahan makanan untuk mengupayakan dalam mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Masalah apa yang Anda hadapi terkait restoran? Untuk masalah, kami ada beberapa masalah yang kami alami karena di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan kami memiliki 374 restoran. Dan hanya 29% restoran yang sudah memenuhi syarat hygiene sanitasi pangan. Dengan kata lain, lebih dari setengahnya atau 71% restoran yang berpotensi menyebabkan penyakit bawaan makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, agar tidak terjadinya kasus penyakit bawaan makanan, maka restoran harus memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Kepmenkes 1098 tahun 2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Berdasarkan pengalaman, masalah apa yang ditemukan di wilayah Anda? Oh, banyak masalah yang kami temukan. Contohnya, jadi waktu itu pada saat kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, ada tempat penyimpanan makanan di mana mereka menyimpannya itu masih menyatu antara sayuran dan daging mentah. Seharusnya mereka menyimpannya itu terpisah karena bisa terjadinya kontaminasi silang antar bahan makanan tersebut. Selanjutnya ada juga beberapa bahan makanan yang belum terdaftar di BPOM sehingga kami tidak tahu bahwa makanan tersebut apakah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya kami juga melakukan survei tentang pengetahuan untuk para pengolah makanan dan banyak pengolah makanan yang belum mengerti tentang apa itu hygiene sanitasi pangan di tempat kerja mereka. Di samping itu, kebanyakan dari masyarakat juga membeli makanan di tempat yang tidak resmi. Ada juga pengolah makanan yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum bekerja. Tidak adanya pesan-pesan hygiene sanitasi di restoran tersebut
Pakaian pengolah makanan juga sering tidak bersih. Kecoa. Jadi pada saat kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, pada saat pemeriksaan bahan-bahan makanan di salah satu restoran, kita menemukan beberapa kecoa di rak tempat penyimpanan bahan makanan tersebut, yang lebih dari satu kecoanya, dan itu menandakan bahwa restoran tersebut belum memenuhi syarat hygiene sanitasi pangan. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Berdasarkan permasalahan yang kami dapatkan, kami PKM Pasport melakukan brainstorming dan tinjauan penelitian agar solusi yang kami pilih terbukti dapat meningkatkan jumlah restoran yang memenuhi syarat. Dari brainstorming tadi, kami dapatkan beberapa solusi yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, seperti pembuatan website HSP-GP, stiker grade HSP, dan penyuluhan melalui video animasi. Ada juga solusi yang tidak bisa kami lakukan, seperti pemeriksaan sampel peralatan masak dan peralatan makan yang memang membutuhkan biaya yang lumayan mahal. Jelaskan inovasi apa saja yang Anda lakukan. Dari solusi yang telah kami lakukan, kami menambahkan dan merubah beberapa hal. Seperti sebelum petugas inspeksi turun ke restoran dianjurkan untuk mengisi form self-assessment terlebih dahulu. Nah, dari hasil self-assessment tersebut, petugas dapat memberikan feedback kepada restoran untuk perbaikan yang dapat dilakukan. Dan tentu saja dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di website kami. Contohnya, misalnya restoran tersebut tidak memiliki buku kesehatan karyawan, maka akan diberikan info untuk mendownload contoh buku kesehatan karyawan yang tersedia di website kami. Jika tidak ada checklist untuk pemantauan kebersihan dapur, nah maka restoran tersebut juga dapat mendownload contohnya di website kami juga. Nah, di website kami juga itu ada poster-poster yang berisi tentang pesan-pesan hygiene sanitasi pangan serta panduan-panduan untuk memeriksa peralatan dari kuman dan zat berbahaya, panduan untuk mengikuti kursus, dan itu semuanya ada di website kami HSP-GP. Nah, setelah diberikan feedback, maka restoran dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebelum petugas kami melakukan inspeksi. Pada saat hari H, saat jadwal inspeksi telah ditentukan, maka petugas akan turun ke restoran melakukan pengecekan dengan menggunakan form online yang ada di website kami juga. Nah, setelah melakukan pengecekan, maka petugas akan melakukan edukasi menggunakan metode HSP Education, yaitu edukasi mengenai hygiene sanitasi pangan ditambah dengan video animasi agar lebih menarik dan tidak monoton, sehingga pengelola restoran dapat lebih memahami konsep-konsep hygiene sanitasi pangan. Setelah inspeksi selesai dilakukan, maka dilakukan penempelan stiker berdasarkan poin yang didapatkan. Poinnya itu berkisar antara 0 sampai 1000. Jika di bawah 700, maka akan ditempel stiker grade on process, yang artinya restoran tersebut tidak memenuhi persyaratan. Jika poinnya antara 700 sampai 800 akan mendapatkan bintang 1. Nah, jika antara 801 sampai 900 maka akan mendapatkan bintang 2. Nah, sedangkan jika di atas 900 akan mendapatkan bintang 3. Nah, penempelan stiker ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kualitas mutu hygiene sanitasi pangan dari restoran tersebut. Selain dengan cara melihat stiker yang tertempel di restoran, masyarakat juga dapat mengakses informasi restoran mana saja yang sudah memenuhi syarat. Nah, itu ada di website HSP-GP kami. Bagaimana hasil dari inovasi tersebut? Dari inovasi yang kami lakukan, terbukti dapat meningkatkan restoran yang memenuhi syarat yang sangat signifikan. Dari tahun 2018 yang hanya 13,6% menjadi 28,6% selama Januari sampai Juni 2019. Dan bahkan sampai akhir tahun 2019, restoran yang memenuhi syarat sudah sebesar 55,3%. Di masa pandemi COVID-19, apakah inovasi dapat berjalan? Pada saat pandemi COVID-19 terjadi,
restoran juga diharapkan menjaga kualitas kebersihan yang lebih baik dan memantau kondisi kesehatan pengunjung dan juga pegawai restoran. PKM Passport telah melakukan inovasi yang dapat mendukung hal tersebut, seperti website IHSP-GP. Restoran dapat melakukan self-assessment sendiri terlebih dahulu, sehingga dapat menerima feedback tanpa bertemu langsung. Selanjutnya, restoran dapat menggunakan buku kesehatan karyawan untuk memantau kondisi kesehatan karyawan. Lalu yang berikutnya, restoran dapat menggunakan checklist dapur untuk menjaga kebersihan persiapan makanan. Website dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai edukasi atau protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 bagi pengunjung dan pengelola restoran. HSP Education dengan metode penyuluhan menggunakan video animasi. Maka, edukasi dapat tetap dilakukan dengan melakukan share link video kepada pengelola restoran melalui media sosial. Bagaimana evaluasi inovasi di masa pandemi COVID-19? PKM Passport telah melakukan brainstorming dengan tim penanganan COVID-19 di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan untuk meningkatkan hygiene sanitasi pangan di restoran terutama pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari brainstorming tersebut didapatkan beberapa hal. Yang pertama, penambahan informasi mengenai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 untuk pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung rumah makan atau restoran. Yang kedua, media tersebut dapat diakses dan diunduh melalui website kami yang interaktif dan komunikatif, website IHSP-GP. Kami juga mensosialisasikan HSP dan protokol kesehatan yang harus dilakukan kepada seluruh pemilik usaha restoran di mal. Saya sangat berterima kasih dengan adanya program dari Puskesmas untuk membantu kami meningkatkan kualitas mutu. Program ini juga sangat membantu kami dalam pembuatan sertifikat layak hygiene sanitasi. Saya sangat memberikan apresiasi untuk inovasi hygiene sanitasi pangan Grogol Petamburan yang sangat membantu untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat layak hygiene sanitasi. Karena sudah dilakukan penilaian sebelumnya oleh pihak Puskesmas dan permohonan sertifikat layak hygiene sanitasi juga jadi meningkat. Sukses untuk tim GKM Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Semangat! Selamat kepada Passport berhasil berkontribusi menciptakan sistem HSP-GP yang menjamin keamanan pangan di wilayah Grogol Petamburan. Hal ini merupakan bentuk kontribusi kita menciptakan Jakarta yang aman, sehat, dan produktif di masa pandemi COVID-19. Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Sumaryanta, Camat Grogol Petamburan, dengan ini mengucapkan terima kasih kepada jajaran Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan melalui tim Passport telah meningkatkan keamanan pangan melalui HSP-GP di wilayah Grogol Petamburan. Tentunya ini sangat bermanfaat buat warga Kecamatan Grogol Petamburan. Jakarta maju kotanya, bahagia warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dengan ini memberikan selamat